Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter yang terbaru coy, yakni chapter 469. Menurut Mimin chapter ini ya tidak seseru chapter sebelumnya cuy gitu. Oke guys, di dalam chapter 469 ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 3 teori cuy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Kalian tonton sampai akhir. Oke guys, sebelum masuk ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1291 orang yang telah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy yang telah menonton video Mimin, yang telah like dan juga berkomentar di video Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian semua coy. Jika kalian suka dengan channel Mimin, boleh kalian subscribe channel Mimin dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa aja lah. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan flashback ketika Kim Yung bertemu dengan Choi Bo-ngae guys. Kalau kalian lupa siapa itu Choi Bo-ngae, dia adalah salah satu dari anggota Fish Gang cuy. Dia diperingatkan oleh Choi Bo-ngae bahwa Kim Yung harus bersiap bertarung dengan pamannya tersebut cuy. Selain itu, Kim Yung juga diberikan mustika kain merah yang sering dipakai oleh Park Jin Young ketika Park Jin Young masih muda guys. Dan kain merah ini akan berguna nanti di chapter ini. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara paman melawan keponakannya guys. Dan ya, untuk si pentol masih belum diperlihatkan di awal panel ini. Di sini Kim Yung bertarung dengan serius saat melawan pamannya. Dan meskipun terkadang Kim Yung menggunakan ceramah no jutsu milik Naruto coy. Di sini diperlihatkan perbedaan kekuatan antara Park Jin Young dengan Kim Yung guys. Bahkan perbedaan itu terlihat dengan cukup jelas. Meskipun keduanya sama-sama meniru Kim Gabrong, tapi Park Jin Young jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Kim Yung. Ya andai kata aja gini, Kim Yung tidak kelelahan, sudah pasti hasilnya akan jauh berbeda. Karena Park Jin Young meniru Gabrong saat masih muda, sedangkan Kim Yung meniru Gabrong saat udah tua. Udah jelas lah kalau Park Jin Young jauh lebih unggul selain dari segi teknik dan juga pengalaman. Itu poin yang kedua guys. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada awal chapter ini kita juga sedikit diberitahukan secara tersirat bagaimana kekuatan Kim Gabrong di masa lampau. Bahwasanya kekuatan Gabrong sangatlah destruktif guys, yang artinya kekuatan itu sangatlah besar dan sangat merusak. Bahkan Park Jin Young saja bilang kalau dia hanya bisa meniru sampai 3 gerakan aja guys. Jika lebih dari itu, maka teknik itu akan sangat membebani tubuhnya. Untuk ini Mimin jadi terlintas sesuatu guys. Mungkin teorinya nanti agak liar ya, dan akan Mimin bahas di teori nanti guys. Jika berdasarkan hal ini, maka itu menjawab mengapa orang seperti Dogyu, Baekho, Elite dan juga Park Jin Young berada di bawah kekuasaan Kim Gabrong. Ya karena Kim Gabrong menundukkan mereka semua dengan kekuatan murni. Mimin jadi semakin penasaran guys dengan kisah hidup Gen 0, terutama kisah hidupnya Kim Gabrong cuy. Dan pada panel ini Kim Yung memberikan mustika kain merah itu kepada Park Jin Young dan berharap Park Jin Young menjadi sadar cuy. Ternyata Kim Yung salah. Yang terjadi adalah sebaliknya. Park Jin Young semakin marah dan mengamuk, bahkan menuduh Kim Yung telah mencelakai Choi Bo-ngae. Dan akhir-akhir ini kan siluet kakak Kim Yung terus bermunculan guys. Jadi mungkin dalam waktu dekat kakak Kim Yung akan dimunculkan di Logism ini. Dan di akhir panel ini Park Jin Young juga meniru gerakan Le Dogyu guys. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Di chapter ini kita diperlihatkan Kim Yung lagi-lagi dijadikan samsak guys. Kali ini dia dijadikan samsak oleh Park Jin Young. Gerakan Park Jin Young setelah meniru Dogyu menjadi sangat berbeda. Dia menjadi sangat liar dan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya cuy. Ini bisa terjadi karena Park Jin Young kemungkinan lebih menguasai gerakan Dogyu guys. Bukan berarti gerakan Gabrong lemah ya. Bahkan pada panel ini
background sudah berubah menjadi merah. Tandanya apa guys? Tandanya Kim Gim-young sudah mau di end sama Park Jin-young cuy. Tapi guys, tak berkat kemampuan bapak dan juga plot armor yang sangat tebal dan rasa ingin melindungi orang lain yang sangat kental, Kim-young bisa menahan serangan mematikan tersebut guys. Bahkan bagi Park Jin-young, aura yang dikeluarkan oleh Kim-young sama dengan aura yang dikeluarkan oleh Kim Ga-brong saat bertarung dulu cuy. Sasuga plot armor. Dan pada panel ini, berkat bantuan plot armor, maksudnya berkat kekuatan Kim-young dan ceramah no jutsu tentunya, dia berhasil menyadarkan Park Jin-young. Kita juga diperlihatkan masa lalu dari mereka berdua. Bahkan Park Hyung-soo aja guys tidak bisa menyadarkan Park Jin-young. Tapi datanglah pria yang penuh dengan romantisme dan plot armor yang bernama Kim Gim-young cuy, sehingga dia bisa menyadarkan Park Jin-young. Tapi guys, ada satu dialog dari Park Jin-young yang membuat Mimin penasaran, yakni saat Park Jin-young bilang, "Maafkan paman karena membiarkan ayahmu meninggal." apa maksud dari perkataan ini guys? Sebenarnya siapa yang salah di sini? Nah, nanti Mimin akan bahas di teori ya guys ya. Oke, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan kalau mereka bertiga terlihat kewalahan saat menghadapi Park Hyung-soo pentol. Ya, Vasco, JT dan juga Won-seol. Bahkan terlihat mereka terlalu banyak menerima damage yang sangat besar, sedangkan si pentol masih bersih cuy tubuhnya, tidak ada luka sama sekali, seakan dia tidak menerima damage sama sekali. Dan apa artinya guys? Ya benar, pentol telah berevolusi menjadi monster yang menguasai teknik baru, yakni Shikishi baru, boxingnya JT, dan kemungkinan saja mode Grey-nya Vasco. Dan pada kali ini yang menghadapi si pentol adalah Park Jin-young sendiri guys. Di video Mimin sebelumnya banyak yang komen mengenai hal ini, bahwa pentol akan melawan Park Jin-young. Di chapter ini pun terjadi guys, bahwa Park Jin-young harus turun gunung untuk menghentikan kegilaan dari si pentol ini guys. Dan Mimin ada teori menarik mengenai alur pertandingan mereka cuy. So, tonton sampai akhir ya. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya aja cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai mengapa sosok sekuat Kim Ga-brong bisa terbunuh. Oke guys, mungkin ini adalah teori yang cukup liar. Di chapter ini kita akan dikonfirmasi jika kekuatan Ga-brong sangat besar kan guys. Bahkan tubuh PJY atau Park Jin-young tidak sanggup menahan tiruannya. Tiruannya saja tidak sanggup untuk dia tahan. Nah, berkat kalimat itu Mimin jadi kepikiran sesuatu guys, yakni mungkin pada saat terbunuhnya Kim Ga-brong, Kim Ga-brong sudah terlalu tua untuk kemampuannya. Maksudnya seperti ini guys, waktu prime-nya kemampuan Kim Ga-brong itu kan sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat besar, yang artinya butuh tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kemampuan tersebut. Butuh tubuh yang kuat untuk menjadi wadah kemampuan tersebut guys. Tapi kan Min, Kim Ga-brong waktu muda kan sangat kuat. Iya guys, bener, Kim Ga-brong waktu muda sangat kuat. Karena apa? Tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat prima, yang artinya pada saat itu adalah masa keemasan dari Kim Ga-brong, di mana kekuatannya berada di puncak dan juga tubuhnya berada di puncak. Dan coba kalian ingat guys, kematian Kim Ga-brong adalah saat dia berusia lanjut, yang artinya tubuhnya sudah mulai menua. Dengan kata lain, kualitas tubuhnya untuk menjadi wadah dari kemampuan Ga-brong itu tidak cukup guys. Yang artinya apa? Kemampuannya itu segini, sedangkan tubuh saat prima itu mengimbangi kemampuannya. Jika tubuhnya tua, maka kondisi tubuh itu akan menurun. Sedangkan kondisi tubuh semakin menurun, tapi untuk kemampuannya masih tidak bisa menurun. Alhasil apa? Tubuhnya tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Kim Ga-brong. Dan jika kalian ingat, awal-awal Park Hyung-soo saat masih jadi Pikachu, dia kan pernah bilang, tubuhku tidak mau mengikuti perintahku. Padahal pada saat itu Park Hyung-soo bisa menghindari pukulan tersebut guys. Seperti itu. Jadi faktor umur sangat mempengaruhi kematian Kim Ga-brong. Pastinya ada orang-orang yang sangat kuat yang menghabisi Kim Ga-brong secara bersamaan guys. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai dialog Park Jin-young yang bilang, "Maafkan paman karena membiarkan ayahmu meninggal." Oke guys, berdasarkan dialog ini ada dua kemungkinan yang dapat Mimin simpulkan. Yang pertama, pada saat hari kematian Kim Ga-brong, Park Jin-young ada di TKP kematian itu. Tapi sayangnya dia gagal melindungi Kim Ga-brong. Dalam artian apa? Ada satu musuh yang sangat kuat yang mampu menahan Park Jin-young.
sehingga dia tidak dapat ikut campur dalam melindungi Kim Ga-brong guys. Itu kondisi yang pertama, bahwasanya Park Jin-young benar-benar ada di TKP malam itu. Oke, untuk kondisi yang kedua adalah Park Jin-young sedang berada jauh dari Kim Ga-brong. Yang artinya apa? Park Jin-young tidak mengetahui rencana itu, tapi akhirnya dia tahu dan menyusul ke TKP itu, namun semuanya sudah terlambat. Itu menurut Mimin dan teman-teman Mimin alasan yang make sense mengapa Park Jin-young bilang seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir, teori mengenai pertarungan antara Park Jin-young melawan si pentol cuy. Oke guys, langsung aja ya. Mungkin di next chapter kita akan diperlihatkan pertarungan antara Park Jin-young melawan Park Hyung-suk. Dan untuk pertarungannya pasti guys, pasti bakalan seru karena pertarungan antara saling copy. Jika kalian ingat si pentol melawan Johan aja itu udah seru, apalagi ini si pentol melawan Park Jin-young yang notabene-nya jauh lebih berpengalaman dari Park Hyung-suk, dan juga teknik yang dia tiru juga lumayan banyak guys. Jika ditanya siapa menurut Mimin yang menang, menurut Mimin yang menang adalah Park Hyung-suk pentol cuy, tapi hard win. Artinya apa? Hyung-suk dan Park Jin-young akan bertarung mati-matian cuy. Kenapa Park Hyung-suk Min? Kenapa bukan Park Jin-young? Sekali lagi guys, faktor umur sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Pada saat ini umur Park Jin-young udah tidak muda lagi kan guys, dan juga dia sering mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin saja obat itu memiliki efek samping, bisa aja kan guys. Dan jika memang mereka harus bertarung, maka ini akan menjadi bencana guys. Karena apa? Meskipun lah anggap aja Park Jin-young menang, tapi kan jika Park Jin-young menggunakan tekniknya Kim Ga-brong dan juga tekniknya Lee Do-kyu, bahkan tekniknya elit untuk melawan Park Hyung-suk pentol, itu hanya akan menimbulkan bencana yang lebih besar guys. Kok bisa ada tekniknya elit Min? Jika kalian ingat, Park Jin-young pernah bertarung dengan elit, sehingga elit harus kehilangan satu tangannya cuy. Jadi pasti Park Jin-young memiliki kopi cara bertarung elit. Dan jika itu terjadi, maka akan ada bencana yang lebih besar bagi Alia cuy. Karena apa? Karena si pentol akan memiliki banyak teknik kuat. Ditambah jika dia memang bertarung serius dengan Park Jin-young, maka dia akan mendapatkan teknik Ga-brong, teknik Lee Do-kyu, dan juga teknik elit, atau bahkan teknik Jin-young itu sendiri guys. Itu menurut Mimin bahwa Park Hyung-suk pentol akan dibuild semakin kuat. Apakah memang MC-nya Park Hyung-suk pentol ini guys? Nah, komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 469 cuy. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe ya, seperti biasa lah aja udah. Oke guys, yang paling penting adalah kita teorikan apakah Park Jin-young bisa menjadikan Park Hyung-suk sebagai samsaknya, atau Hyung-suk yang menjadikan Park Jin-young sebagai samsaknya, atau malah di skip cuy. Kita teorikan mengenai hal itu guys. Oke guys, see you in the next video. Bye bye bro.